Shalom saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang berbahagialah orang miskin. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang mencari kebahagiaan. Dan orang menempuh banyak jalan, banyak cara untuk mencoba menemukan kebahagiaan. Ya. Ada orang yang mencari cara untuk menemukan kebahagiaan itu dengan uang. Ada orang mencari kebahagiaan dengan pesta pora. Ada orang mencari kebahagiaan dengan membeli mobil bagus, rumah bagus, pakaian-pakaian bagus, shopping sana sini, atau mungkin traveling keliling dunia dan lain sebagainya. Ada banyak cara orang mencari kebahagiaan. Tetapi bagaimana mungkin orang miskin dikatakan berbahagia? Saudara-saudara yang kekasih, kata bahagia yang dimaksud Yesus di sini menunjukkan kepada kesejahteraan yang sempurna. Kesejahteraan semua orang karena memiliki hubungan yang baik, hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Kristus dan firman-Nya. Itu sebabnya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Miskin yang dimaksud di sini, saudara-saudara yang kekasih, tidak hanya yang dikatakan miskin harta. Saudara, ada banyak orang miskin. Ya, ada banyak orang miskin. Tetapi ada juga orang sudah miskin tapi sombong. Ya. Orang sudah miskin tapi tidak mau mengakui bahwa dirinya miskin. Ya. Ada orang miskin tetapi dia juga melakukan kejahatan untuk mengatasi kemiskinannya itu. Ada orang miskin memang karena memang dia miskin, tidak punya harta, tidak punya sesuatu yang membuat dia lebih baik dari orang lain. Lalu miskin yang seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini? Saudara, mungkin saya juga termasuk di sana, orang miskin. Saudara juga termasuk di sana, orang miskin. Karena yang dimaksud yang miskin di sini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana itu orang yang miskin di hadapan Allah, saudara-saudara yang kekasih? Orang yang miskin di hadapan Allah yang dimaksud di sini adalah orang yang sadar bahwa dia tidak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya sendiri. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setiap hari. Kalau bukan karena kuasa, karena kasih, karena karunia yang datang dari Tuhan. Orang yang miskin yang dikatakan di sini adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada Allah. Oleh karena itu, miskin di hadapan Allah yang dimaksud di sini adalah dia tahu bahwa kebutuhannya
hanya dapat dipenuhi hanya karena Allah. Jadi kesadaran bahwa dia memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Allah. Dia tidak dapat memiliki apa-apa kalau bukan karena Allah. Itulah yang dimaksud miskin di sini. Itu sebabnya kalau dikatakan yang berbahagia orang miskin, itu bukan orang miskin yang dalam pandangan kita. Karena miskin harta duniawi. Tapi itu bisa juga kalau memang dia menyadari bahwa makanan, minuman, pakaian yang dia miliki itu tidak dapat dia miliki kalau bukan karena Allah. Itulah miskin. Ya, makanya orang yang dikatakan kaya itu orang yang merasa dirinya cukup. Cukup dengan segala sesuatu. Jadi orang yang merasa dirinya tidak memiliki apa-apa kalau bukan karena Allah, itu yang dikatakan berbahagia. Jadi saudara yang kekasih, mengapa dikatakan berbahagia orang yang miskin? Dalam perikop kita hari ini, karena dia menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Kalau sudah menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti apa yang menjadi milik kepunyaan Allah itu bisa juga menjadi milik kepunyaan kita. Makanya dikatakan dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah. Orang yang sepenuhnya menyandarkan kehidupannya kepada Allah itu adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah. Benar bukan? Sama misalnya kalau saya menyandarkan hidup saya sepenuhnya kepada orang tua saya atau mungkin kepada suami saya, berarti saya memiliki apa yang dimiliki oleh suami saya, apa yang dimiliki oleh orang tua saya. Itu adalah kepunyaan saya, empunya. Karena Allah yang memiliki kerajaan Allah, maka ketika kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah, maka kerajaan Allah itu juga menjadi empunya kita, milik kita. Saudara yang kekasih, jadi tidak ada lagi kemiskinan. Makanya dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah, dia berbahagia karena dia mempunyai kerajaan Allah. Tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Orang yang miskin di hadapan Allah tidak merisaukan apapun, tidak khawatir dengan apapun. Ya. Yang mempunyai kerajaan Allah itu berarti dia menikmati semua berkat di dalamnya. Di dalam kerajaan itu dia menikmati semua berkat itu. Nah, baik sekarang ataupun masa yang akan datang. Berkat apa? Berkat yang kita miliki dari kerajaan Allah itu kita terima melalui pelayanan yang diberikan oleh Mesias kepada kita, Tuhan Yesus kepada kita. Melalui kabar baik yang diberitakan kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, segala sesuatu yang baik itu menjadi karakteristik kerajaan Allah. Itu akan menjadi milik dari orang yang bersandar secara total kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya mereka yang menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa, sebenarnya merekalah yang mempunyai segala-galanya. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita, seperti kekayaan, popularitas, jabatan. Tapi kebahagiaan sejati itu ada di sini, di dalam hati kita. Itulah yang memancar keluar dalam tindakan dan dalam ucapan kita. Anda sedang mencari kebahagiaan? Anda ingin menjadi orang yang punya kerajaan Allah? Menjadi miskinlah di hadapan Allah. Sandarkan diri saudara secara total kepada Allah. Kita tidak memiliki apa-apa
kalau bukan karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.